Iri bukan cuma soal emosi, tapi cerminan dari bagaimana seseorang memandang hidupnya sendiri. Banyak orang miskin bukan iri karena mereka ingin mengambil apa yang orang kaya punya, tapi karena mereka merasa dunia ini tidak memberi ruang buat mereka berkembang. Mereka melihat keberhasilan orang lain bukan sebagai inspirasi, tapi sebagai pengingat bahwa mereka tertinggal. Fenomena ini bukan sekedar masalah ekonomi, tapi masalah psikologi sosial yang dalam, tentang bagaimana sistem, lingkungan, dan cara berpikir kolektif membentuk cara seseorang menilai dirinya sendiri. Tentang bagaimana perasaan kalah bisa berubah jadi kebencian, dan bagaimana rasa iri bisa tumbuh dari keyakinan bahwa hidup dikendalikan oleh hal-hal di luar kendali. Pembahasan ini akan melihat akar dari rasa iri itu, bukan dari sisi moral, tapi dari sisi struktur sosial dan pola pikir yang membentuknya. Buat tahu keseruannya semuanya udah kejelasin video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Rasa iri di kalangan miskin sebenarnya bukan muncul karena kebencian semata, tapi karena perasaan rendah diri yang sudah terbentuk sejak lama. Banyak orang di kelas bawah tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk berada di bawah. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sejak kecil membuat mereka merasa kalah sebelum sempat mencoba. Orang tua mereka dulu juga hidup dalam tekanan ekonomi yang sama, dengan pendidikan terbatas, kesempatan terbatas, dan pandangan hidup yang penuh keterbatasan. Pola itu berulang terus sampai akhirnya membentuk mentalitas kolektif bahwa kesuksesan adalah milik orang lain, bukan milik mereka. Di level psikologi sosial, hal ini disebut inferiority complex, rasa rendah diri yang tumbuh karena perbandingan sosial yang tidak seimbang. Masyarakat modern yang terus menonjolkan pencapaian dan kemewahan membuat mereka selalu melihat dirinya sebagai yang gagal. Media memperkuatnya lewat iklan, selebritas, dan gaya hidup yang sulit dijangkau. Setiap kali melihat orang lain berhasil, rasa rendah diri itu aktif lagi. Mereka merasa seperti diingatkan pada kekalahan sendiri, pada masa lalu yang tidak pernah memberi mereka kesempatan. Dari situ muncul rasa iri, tapi iri yang bercampur sakit hati. Rasa rendah diri ini juga tidak muncul begitu aja. Sistem sosial dan ekonomi Indonesia banyak menciptakan kesenjangan yang besar antara kelas atas dan kelas bawah. Orang miskin tidak hanya kekurangan uang, tapi juga akses terhadap pendidikan yang layak, lingkungan yang mendukung, dan jaringan sosial yang bisa membuka peluang. Mereka tumbuh di lingkungan yang bisa mengajarkan cara bertahan hidup, bukan cara berkembang. Ketika hidup dalam tekanan yang konstan, manusia cenderung mencari makna dari posisi sosialnya. Karena tidak punya banyak ruang untuk naik, banyak yang akhirnya memaknai rendahnya posisi itu sebagai bagian dari identitas. Dari situlah lahir mentalitas bahwa orang seperti kita memang begini, dan ketika ada orang lain yang berhasil keluar dari lingkaran itu, justru dianggap sombong, berkhianat, atau tidak tahu diri. Fenomena ini diperparah oleh apa yang disebut learned helplessness, kondisi di mana seseorang terbiasa gagal sampai akhirnya berhenti berusaha. Banyak orang miskin sudah mencoba berjuang tapi tidak pernah benar-benar melihat hasil. Akhirnya mereka kehilangan keyakinan bahwa usaha bisa mengubah nasib. Dari situ muncul sikap pasrah yang dikemas dalam kalimat seperti ya nasib orang beda-beda, atau hidup emang gak pernah adil. Tapi di balik kepasrahan itu ada rasa frustasi yang besar. Frustasi itu yang kemudian berubah jadi iri ketika melihat orang lain berhasil melewati proses yang tidak sanggup mereka tahan. Iri ini bukan cuma soal uang semata, ini tentang eksistensi. Mereka tidak tahan melihat orang lain berhasil karena itu membuat mereka harus mengakui bahwa perubahan sebenarnya mungkin. Dan kalau perubahan itu mungkin, artinya selama ini mereka memang menyerah terlalu cepat. Pikiran itu terlalu menyakitkan. Lebih mudah untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan keberuntungan orang lain, atau menuduh bahwa semua kesuksesan pasti ada permainan kotor di baliknya. Dengan begitu, mereka bisa tetap merasa benar tanpa harus merasa bersalah karena tidak berjuang lebih lama. Di titik ini, iri bukan lagi emosi spontan, tapi hasil dari struktur sosial yang menanamkan rasa kalah sejak dini. Mereka tidak sekedar iri terhadap orang kaya, tapi iri terhadap ide tentang kemungkinan. Iri terhadap kenyataan bahwa ada orang yang bisa keluar dari sistem yang mereka anggap sudah tertutup. Inilah yang membuat mereka sering tidak tahan dengan proses panjang yang orang lain jalani. Kan di dalam diri mereka sudah tertanam keyakinan bahwa jalan panjang itu tidak akan pernah berhasil untuk mereka. Rasa iri menjadi semacam pembenaran, semacam mekanisme pertahanan diri agar mereka bisa bertahan tanpa harus mengakui kegagalannya sendiri. Dan disinilah masalahnya, rasa rendah diri yang dibiarkan hidup terlalu lama akhirnya berubah jadi sikap sinis terhadap semua bentuk keberhasilan. Mereka bukan tidak mau sukses, tapi tidak lagi percaya pada konsep kesuksesan itu sendiri. Mereka melihat orang sukses bukan sebagai inspirasi, tapi sebagai ancaman terhadap identitas yang sudah lama mereka pegang, yaitu identitas sebagai korban dari sistem yang tidak adil. Selama identitas itu belum berubah, rasa iri itu akan tetap ada, terus tumbuh, dan pelan-pelan jadi kebencian yang menggerogoti dari dalam.
Fenomena ini di kalangan miskin seringkali bukan karena mereka benar-benar kekurangan, tapi karena mereka merasa lebih buruk dari orang lain. Di psikologi sosial, ini dikenal dengan relative deprivation. Rasa tidak puas yang muncul bukan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tapi karena adanya perbandingan sosial yang menempatkan mereka di posisi lebih rendah. Mereka bisa makan, punya tempat tinggal, tapi tetap merasa miskin karena di hadapan mereka ada orang lain yang hidupnya terlihat mudah dan lebih sejahtera dan lebih diakui. Perasaan kekurangan itu tumbuh dari perbandingan yang terus-menerus. Dulu, ketika lingkungan sosial masih terbatas, orang hanya membandingkan diri dengan tetangga atau keluarga dekat. Tapi sekarang, media sosial memperluas ruang perbandingan itu tanpa batas. Orang bisa melihat gaya hidup orang lain di seluruh dunia hanya dari layar ponsel. Semakin sering mereka melihat pencapaian, kemewahan, dan kebahagiaan orang lain, semakin besar rasa gagal yang tumbuh di dalam diri mereka. Mereka merasa hidupnya tidak berkembang, padahal sebenarnya hanya tidak sebanding dengan gambaran ideal yang terbentuk oleh dunia digital. Di titik ini, rasa iri tidak lagi bersumber dari kebutuhan nyata, tapi dari ilusi sosial tentang apa yang seharusnya dimiliki seseorang. Mereka tidak iri karena lapar, tapi karena kalah dalam kompetisi simbolik tentang status dan pengakuan. Di dunia modern, kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan materi, tapi juga kekurangan validasi sosial. Mereka ingin diakui, dihormati, dianggap penting. Tapi ketika sistem sosial tidak memberi ruang untuk itu, satu-satunya cara untuk merasa setara adalah dengan menolak realitas keberhasilan orang lain. Maka muncullah narasi yang merendahkan pencapaian orang lain, seperti omongan-omongan itu juga karena orang dalam, atau pasti itu hasil dari korupsi. Bukan karena mereka tahu itu benar, tapi karena mereka butuh menenangkan diri dari rasa tidak berdaya yang terus menghantui. Fenomena ini juga diperkuat oleh logika ekonomi yang semakin kompetitif. Ketika masyarakat didorong untuk melihat hidup sebagai lomba, mereka yang tertinggal akan selalu merasa kalah, dan perasaan kalah ini tidak selalu berbanding lurus dengan usaha. Kadang seseorang sudah bekerja keras tapi hasilnya tetap tidak signifikan, sementara orang lain yang punya akses pendidikan atau jaringan sosial yang lebih baik bisa melompat jauh lebih cepat. Ketimbangan itu menciptakan frustasi sosial yang besar. Mereka tidak iri karena ingin mengambil milik orang lain, tapi karena ingin menegaskan bahwa hidupnya juga punya arti. Hanya saja tidak pernah diberi kesempatan untuk membuktikannya. Masalahnya, sistem sosial di Indonesia justru mendorong perbandingan ini tanpa memberi solusi yang setara. Awalnya hanya tidak puas, selalu berkembang jadi iri, lalu menjadi kebencian terhadap sistem, terhadap orang kaya, bahkan terhadap teman sendiri yang berhasil. Pada akhirnya, rasa ini membuat mereka tidak mampu menikmati hidupnya sendiri. Mereka sibuk menghitung apa yang tidak dimiliki sampai lupa mensyukuri apa yang sebenarnya sudah ada. Rasa miskin akhirnya bukan lagi soal ekonomi, tapi soal persepsi. Banyak orang miskin hidup dalam keyakinan bahwa nasib mereka sudah ditentukan dari awal, bahwa kaya atau miskin itu bukan soal kerja keras, tapi soal takdir, keberuntungan, atau hubungan dengan orang berkuasa. Keyakinan seperti ini di dalam psikologi sosial disebut external locus of control, yaitu pola pikir yang membuat seseorang percaya bahwa hidupnya dikendalikan oleh faktor luar, bukan oleh dirinya sendiri. Mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak bisa dikontrol, sesuatu yang sudah disusun untuk menguntungkan sebagian orang dan menindas sisanya. Masalahnya ketika seseorang percaya bahwa hasil hidup ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya, maka seluruh motivasi untuk berubah akan hilang. Mereka berhenti berpikir tentang strategi, berhenti mencari cara, dan hanya menunggu perubahan datang sendiri. Ini membuat rasa iri tumbuh lebih cepat, karena kalau kesuksesan orang lain dianggap hasil dari keberuntungan atau koneksi, maka tidak ada alasan untuk menghormati proses panjang yang orang lain jalani. Dari sini muncul pandangan yang sinis terhadap kerja keras, dan muncul kebiasaan untuk menertawakan orang yang berusaha terlalu keras, seolah usaha tidak ada gunanya di dunia yang sudah diatur. Keyakinan seperti ini biasanya terbentuk dari pengalaman hidup yang keras. Banyak dari mereka sudah berjuang tapi tidak pernah benar-benar melihat hasilnya. Mereka bekerja seharian tapi gaji tetap kecil. Mereka mencoba usaha kecil tapi gagal karena lingkungan tidak mendukung. Mereka mengikuti aturan tapi tetap kalah oleh orang yang punya koneksi. Dari pengalaman semacam ini, wajar kalau akhirnya mereka merasa bahwa dunia memang tidak adil dan kerja keras tidak ada artinya. Tapi lama-kelamaan cara berpikir itu menjadi kebiasaan, menjadi pola berpikir kolektif yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam konteks sosial, external locus of control ini juga diperkuat oleh budaya yang menekankan pasar dan takdir. Ungkapan seperti sudah rezeki masing-masing atau Tuhan yang ngatur seringkali digunakan bukan untuk menenangkan tapi untuk menyerah. Padahal sikap pasrah yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab pribadi hanya memperpanjang keterpurukan. Rasa iri yang muncul kemudian bukan lagi sekedar emosi tapi refleksi dari keyakinan bahwa orang lain bisa berhasil karena dunia berpihak pada mereka, bukan karena mereka berjuang lebih keras. Hal ini juga menjelaskan kenapa banyak orang miskin sulit menghargai proses panjang yang ditempuh orang sukses. Di pikiran
kegagalan mereka, hasil akhir bukan berasal dari upaya tapi dari faktor di luar kendali manusia. Jadi ketika melihat orang lain berhasil, mereka tidak melihat perjalanan yang penuh kegagalan dan pengorbanan, tapi hanya melihat hasil akhirnya dan menilai dari permukaan aja. Pernyataan seperti ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya adalah cara mereka menjaga harga diri dari rasa kalah. Dengan menyalahkan dunia, mereka bisa tetap merasa bahwa kegagalan mereka bukan salah sendiri tapi salah sistem. Sikap seperti ini juga berpengaruh pada cara mereka menghadapi perubahan sosial. Ketika melihat kebijakan baru, teknologi baru, atau peluang baru, banyak yang merespon dengan skeptisme. Mereka tidak percaya bahwa hal-hal itu bisa membantu, karena dalam pikiran mereka dunia selalu dirancang untuk menguntungkan orang di atas. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Semua perubahan dilihat dengan curiga, semua keberhasilan orang lain dianggap manipulasi, dan semakin sering pola pikir ini berulang, semakin sulit bagi seseorang untuk tumbuh. Sebenarnya tidak semua rasa pasrah itu salah. Ada kalanya pasrah dibutuhkan untuk menerima hal-hal di luar kendali. Tapi ketika pasrah berubah menjadi kebiasaan menyalahkan, maka yang hilang bukan hanya kesempatan untuk maju, tapi juga rasa tanggung jawab atas hidup sendiri. Disinilah akar dari banyak sikap iri di kalangan miskin. Mereka bukan hanya merasa tertinggal, tapi merasa dunia tidak memberi mereka kendali. Dan kalau hidup ini dianggap sepenuhnya dikendalikan orang lain, maka tidak ada gunanya berproses panjang. Karena buat apa berjalan jauh kalau ujungnya sudah ditentukan. Rasa iri di kalangan miskin bukan sekedar masalah kepribadian, tapi hasil dari kondisi sosial yang menekankan selama bertahun-tahun. Ia lahir dari sistem yang menciptakan ketimbangan, dari lingkungan yang menanamkan rasa kalah sejak kecil, dan dari budaya yang membuat orang percaya bahwa hidup dikendalikan oleh nasib, bukan usaha. Iri menjadi cara bertahan hidup, bentuk pembelaan diri terhadap dunia yang terasa tidak adil. Tapi selama pola pikir itu tidak berubah, siklusnya akan terus berulang. Rasa rendah diri akan melahirkan iri akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan membuat seseorang semakin jauh dari perubahan. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.